Halo, halo, assalamualaikum, selamat malam dan semangat pagi. Aduh, diberesin dulu, dirapiin dulu jilbabnya. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Gimana harinya hari ini? Oke, malam ini pada malam yang cerah ceria ini kita akan live bersama Detu dan saya, Rista, dalam tema Do and Don't Get Happy bersama Detu. Bentar, aku mau ambil sesuatu yang aku lupa buat bawa di posisiku. Oke, sambil aku mencari posisi yang nyaman, enak. Sudah ada yang ikutan live. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Hai, apa kabar? Love. You give me, you send me a love, and I send you love. Kak Teresa Ratnasari. Oke, yang sudah ikut Sidoarjo, halo Sidoarjo datang lagi. Yeay, Jogja juga datang lagi bersama saya, Detu, dan saya Technical Service untuk Detu Rista. Selamat malam Detu Mania. Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillahirobbil alamin. Selamat malam dengan Kak Zohriyah Hoki. Oke, aku tuh mau cari posisi yang enak nih, tadi belum dapat posisi yang nyaman. Lombok Barat hadir, halo, selamat malam Lombok Barat. Sehat Lombok Barat? Lamongan, halo juga, selamat datang semuanya yang ada dari Lamongan, Sidoarjo, Lombok Barat juga ada, Jombang juga ada, Masya Allah. Saya senang sekali semuanya. Ya, Banjarnegara juga nih. Jadi tadi udah ada yang sisi timur Indonesia, sisi timur Pulau Jawa, lalu di Pulau Jawa bagian timur, terus ada Banjarnegara, Jawa bagian tengah. Sehat semua ya. Jangan lupa ya, hari ini kita akan live bareng Detu dan saya, Technical Service and Detu Rista, dalam tema Do and Don't Get Happy bersama Detu. Ayo, siapa yang mau get happy bersama Detu? Yuk, siapa yang mau? Boleh atuh ditulis di kolom komentar siapa yang mau get happy bareng Detu dan saya, Rista kita. Oke. Maaf ya, hari ini saya telat beberapa menit karena tadi ada sedikit kendala. Terima kasih Kak Kristiana Choa. Bacanya gimana sih? Choa, Toa. Alhamdulillah sehat. Halo Kak Kristiana, dari mana nih? Ada Kak Mince Wahyuni Tanjung Priok. Apa kabar Tanjung Priok? Jakarta ya. Tanjung Priok. Oke, kita akan malam ini akan live bareng Detu dan saya dalam tema Do and Don't Get Happy bersama Detu. Tapi saya pengen teman-teman juga ikut interaktif. Teman-teman boleh yang punya pertanyaan atau testimoni, pertanyaan boleh, atau unek-unek boleh, atau masih ada kebingungan dalam kehidupan, cus boleh langsung kebingungan tapi tentang Detu dan diet aja ya. Boleh cus langsung ditulis di kolom komentar, atau mau sharing testimoni atau pengalaman tak terlupakan bersama Detu, bisa juga langsung ditulis di kolom komentar. Saya denger nih, saya bisik-bisik nih, saya denger katanya kayaknya ada hadiah menarik nih. Jadi mungkin ada yang mau sharing-sharing, cus langsung bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa pokoknya yang punya testimoni atau pengalaman tak terlupakan bersama Detu, langsung ditulis di kolom komentar. Atau mau nanya-nanya boleh, sok mangga ditulis di kolom komentar juga. Nanti insya Allah sambil kita ngobrol-ngobrol, nanti insya Allah nanti saya bisa langsung sambil jawabin pertanyaannya.
Halo Kak Rahmat Jati yang baru bergabung. Yang baru bergabung monggo mangga silahkan yang pengen sharing testimoni atau pengalaman tak terlupakan bersama Detu, atau mau nanya-nanya tentang Detu dan tentang diet, atau tentang tema kita malam hari ini yaitu do and done diet happy bersama Detu, bisa juga langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke. Mana pak sudah ada yang oke, gimana nih? Alhamdulillah sehat. Halo Daniel Choi. Oke. Wah, langsung ada pertanyaan nih. Terima kasih Kak Teresia Ratnasari. Karista, bolehkah konsumsi Detu pada saat promil? Karena ada customer yang nanya. Boleh banget. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Udah langsung dijawab nih, gue terlalu semangat nih. Jadi selama promil boleh banget konsumsi Detu ya. Karena memang pada beberapa kasus, pada beberapa kasus yang ketika ingin program hamil memang diperlukan penurunan berat badan atau menjaga berat badan supaya lebih teratur, maksudnya lebih turun, karena memang pada beberapa kasus ada yang terjadi gangguan hormonal pada fungsi kewanitaannya yang disebabkan oleh kelebihan berat badan. Jadi tidak apa-apa minum Detu ya. Jadi kalau mau promil minum Detu boleh, karena saya menemukan sih beberapa kasus ya, beberapa case ketika seorang wanita itu lagi diet atau lagi menjaga pola hidup sehat, rutin minum Detu juga, lalu beraktivitas fisik juga, terus jadi penurunan berat badan yang cukup signifikan, itu membantu malah kayak jadi menyubur, tanda kutip tuh, jadi kayak jadi subur, jadi malah jadi setelah dia tuh malah jadi hamil. Nah, coba boleh banget promil minum Detu, boleh banget. Balik, boleh banget promil minum Detu, bisa. Selain karena kan memang fungsinya sebenarnya Detu kan untuk membersihkan saluran pencernaan, lalu mencegah juga dari keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit. Lalu dia juga dapat membantu menurunkan berat badan dan stabilkan berat badan kita. Jadi akhirnya ketika berat badan turun, pencernaannya juga bersih, sehat, nutrisi yang kita konsumsi itu akan terserap dengan optimal oleh tubuh kita, sehingga organ-organ dalam tubuh kita, baik itu organ reproduksi kita maupun organ-organ seperti ginjal, jantung, hati itu juga akan lebih sehat, karena nutrisi yang baik untuk tubuh kita itu sudah terserap dengan optimal, jadi malah sehat semuanya. Jadi boleh banget promil minum Detu, tidak ada pantangan ya, maksudnya mau mens atau nggak mens, atau lagi santai-santai, atau lagi pengen sambil promil, boleh tetap bisa minum Detu. Karena Detu adalah produk herbal yang mengandung sumber serat alami yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi isinya adalah serat-serat alami, isinya itu adalah raw material of sayur, buah yang diubah bentuknya dari raw material buah dan sayur ke bentuk serbuk yang dikemas dalam satu saset ini, yang nampaknya kecil, kayaknya kecil banget. Hei, jangan, ini nggak kaleng-kaleng ya beb, dia meskipun kecil tapi manfaatnya luar biasa karena di dalamnya ada sumber serat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama ada psyllium khas, lalu ada spirulina, lalu ada buah plum, lalu ada wortel dan bayam, dan terakhir ada seledri. So don't worry, be happy, love Detu, menjaga kesehatan pencernaanmu dan tubuhmu. Ini kayaknya lightingnya kurang bagusnya, aduh aku tuh bingung deh mencari lighting. Oke. Semoga oh iya, saya sampai lupa ya. Ada yang mau dapat hadiah juga nggak?
Detu itu lagi ngadakan, aduh, ini aku tuh saking senengnya mau menginfokan ke teman-teman. Detu itu lagi mengadakan challenge berhadiah jutaan rupiah. Siapa yang mau hadiah dari Detu sebesar atau sebanyak juta rupiah itu? Coba aku mau tahu dong siapa, boleh dong ditulis di kolom komentar siapa yang mau hadiah jutaan rupiah dari Detu, siapa yang mau ikutan challenge menarik ini, boleh dong ditulis di kolom komentar. Boleh, hayu atuh cus, siapa yang mau hadiah menarik, hadiah jutaan rupiah, karena ini ada Detu lagi ngadain challenge untuk teman-teman semua berhadiah jutaan rupiah, dan ini sangat-sangat menarik. Caranya pun buat ikutan challenge ini gampang banget, so easy. Yang penting itu telaten dan semangat untuk melakukannya. Kan modalnya itu mah cuman, modalnya nggak banyak buat ikutan challenge ini. Modalnya mungkin modalnya ada handphone buat moto, terus pulpen bolehlah buat nulis sama alat tulisnya ya, kertas gitu. Terus Detu tentu saja. Terus kalau punya timbangan boleh, kalau nggak ada timbangan bisa numpang di rumah tetangga punya timbangan. Oke. Atau punya meteran. Nah, challenge-nya adalah, boleh saya info dulu ya challenge-nya. Siapa yang mau dulu? Saya penasaran ini teman-teman, belum ada yang jawab nih. Ada yang mau ikut challenge nggak? Boleh dong di info siapa yang mau ikutan challenge-nya. Wah, ini kayak love nih berarti mau ikutan challenge berhadiah dari Detu, hadiah jutaan rupiah. Challenge-nya adalah mau, terima kasih Kak Devi. Challenge-nya adalah membuat diary, atau bukan diary sih, challenge-nya adalah membuat diary, bersih itu diary juga sih, membuat perjalanan diet sehat kamu bersama Detu. Nah ini dia, jadi challenge-nya itu kita bikin storytelling atau perjalanan diet kamu, atau diet customermu, atau diet saudaramu, atau diet siapapun yang sudah kamu perkenalkan dengan Detu. Jadi di awal bikin, wah semangat banget nih Kak Kristiana, di awal ya semangat ya. Di awal bikin foto before menggunakan Detu atau before mengkonsumsi Detu. Jadi foto before-nya yaitu pada start point-nya, lalu nanti rutin minum Detu selama 1 minggu atau 2 minggu setelahnya, baru nanti kita foto lagi, terus di kolase fotonya, di collage fotonya, diedit sebelum dan sesudah. Habis itu di-upload di sosial media ke teman-teman semua, baik di Facebook maupun Instagram. Nanti ada nanti setelah dia ketika di-upload itu juga bisa, kalau bisa menandai atau men-tag teman-temannya sekitar 13 orang. Lalu ada beberapa hashtag yang harus dicantumkan juga. Salah satunya adalah before after Detu. Nah, keterangan lebih lanjut bisa langsung habis ini ya, habis acara live ini bisa langsung tengkokin atau lihat sosial media official Detu. Di Instagram ada di detu.co.id atau di Facebook bisa di detu.co.id. Langsung ya, jangan lupa ya, karena hadiahnya itu menarik. Aku aja pengen loh, hadiahnya jutaan rupiah. Cus, langsung habis acara ini, habis live Q&A, ada live tematik malam ini, langsung nggak lari juga sih ya, langsung buka sosial media official Detu di Instagram maupun di Facebook, oke? Semangat, hadiahnya menarik loh, jutaan rupiah, aku juga mau. Ini aku keringetan nih. Duh, Jogja panas. Wah, ada Probolinggo. Halo Probolinggo. Amin, insya Allah ya, luar biasa, itu makin sukses, makin berkah. Amin, amin, amin. Oke, karena sudah ada yang oke, bentar ya, aku tuh tadi tuh kayak mau baca lagi, ada pertanyaan, cuman saya mau baca lagi itu ininya masih ini kesenggol
Oke, bentar. Oke. Wah, ini ada Kak Kristiana ini juga. Alhamdulillah. Selamat malam. Alhamdulillah sudah konsumsi satu box turun 1 kilo. Ini testimoni mantap. Di foto nggak sebelum tadi Kak Kristiana, sebelum minum detu udah ada fotonya nggak? Nanti setelah diminum detu dijajarin fotonya, di kolase gitu. Jadi sebelum minum detu dan sesudah minum detu. Nanti biar bisa ikutan challenge detu berhadiah jutaan rupiah. Halo Bantul, love banget detu. Detu love you too. Siap, lanjutkan diet sehatnya, insya Allah lancar ya. Terima kasih ya. Ada Kak Mince Wahyu nih udah colekin temennya berikutan. Oke, ini karena ini susah digerakin kalau udah banyak chatnya nih. Rencana BAB bisa ngefek habis berapa seset? Wah, ada Syafa Arrosyad. Kakak, dia itu untuk melancarkan BAB bisa ngefek habis berapa saset ya? Kalau untuk ini respon tubuh setiap orang dengan suatu produk itu berbeda-beda setiap orangnya. Di saya sekali minum, malam ini minum, besok paginya sudah memberikan respon, misalkan BAB-nya jadi lebih lancar, nggak sembelit lagi. Atau bisa juga misalkan di orang A gitu, misalkan kayaknya perlu 3 saset ya baru berasa. Nah, itu tergantung respon tubuh setiap individu terhadap produk gitu Kak Syafa Arrosyad. Jadi nggak sama untuk setiap individu atau setiap orang. Bisa 1 atau 2 atau 3 tergantung respon orangnya dan pola gaya hidupnya juga, dipengaruhi pola gaya hidupnya. Lalu termasuk pola gaya hidupnya termasuk apakah dia rajin minum air putih, lalu apakah dia suka begadang begitu, ataukah dia juga suka beraktivitas fisik. Nah, itu akan berpengaruh pada respon juga. Itu akan sedikit banyak mempengaruhi juga gitu. Begitu ya Kak Syafa Arrosyad. Oke. Bekasi, halo Bekasi. Malang, halo Ngalam. Ada Kak Siti Herbalis Nasa, ngalam. Ya, apa kabar Ker? Bahasa orang Malang kan bahasa walian gitu ya. Suara delay Kak. Oh, sorry. Apakah sekarang masih delay nggak suara saya? Karena kan kalau lagi online gini nih, lagi live kayak gini tuh memang masalah kita di ini ya, sinyal ya. Ada Umi Zumrotul. Halo, assalamualaikum Bunda. Oke, ini saya ada pertanyaan jawab, ada yang menanyakan lagi. Nanti kalau misalkan suara saya delay lagi atau video saya delay lagi, bisa ditulis di kolom komentar Kak ya. Saya dikasih tahu ya Kak, Karista misalkan suaranya begini atau videonya begini gitu. Jadi biar saya akan pindah posisi, mungkin mencari sinyal yang oke. Oke, yang penting suaranya jelas ya, insya Allah suaranya jelas. Oke, ini ada lagi nih yang ada pertanyaan tadi, gimana Kak? Jadi gimana nih, mau nanya-nanya dulu langsung ke temanya? Atau begini ya, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu pertanyaannya ya. Kalau gimana kalau ada yang konsumsi itu tapi kenapa mengeluh malah susah buang air besar? Nah, ini yang perlu kita telusuri juga biasanya nih, yang kenapa ketika sudah minum detu kok malah bukannya BAB-nya lancar, kok malah susah buang air besar. Kenapa ya? Nah, ini dapat disebabkan karena tubuh kita kurang terhidrasi dengan cukup. Terhidrasinya dengan apa? Dihidrasinya dengan rutin minum air putih yang cukup. Cukupnya minimalnya adalah 3% dari berat badan. Jadi misalkan berat badannya di 60 kilo atau 70, misalkan 70 kilo deh, berat badan di 70 kilo. Berarti minimalnya di 2,1 liter. Itu minimal.
Kalau mau digenapin di 2,5 liter nggak apa-apa, it's okay. Yang penting minimalnya di 2,1 liter itu terpenuhi. Jadi dia akan maksudnya setelah minum itu terus habis itu tubuh dihidrasi dengan cukup, minum air putihnya yang cukup, insya Allah nanti keluhannya juga tidak ada, akan berkurang. Karena ketika kita kurang minum air putih itu akan membuat feses itu kayak jadi tidak ada yang dapat melunakkan konsistensinya itu, jadi dia akan keras. Jadi meskipun sudah dibantu itu pun kalau kita kurang rutin menghidrasi atau kurang rutin minum air putih, kayak misalkan sukanya minum minuman yang misalkan minum teh ya kan, atau minum kopi bukan minum air putih, itu juga dapat membantu dapat menyebabkan susah buang air besar juga. Itu karena memang air kayak teh itu juga sebenarnya bersifat dia dapat menyerap air, jadi kebuang airnya lebih banyak gitu loh, tidak untuk menggelontor atau membersihkan atau menghidrasi tubuh kita. Jadi sebaiknya tetap harus rutin minum air putih minimal 3% dari berat badan. Oke, halo Delanggu, assalamualaikum, halo Jambi. Oke, malam ini saya akan back to topic, kembali ke topiknya. Topik malam ini adalah do and done diet happy bersama day 2. Karena kenapa saya selalu saya menekankan di sini harus happy gitu, yang senang, yang gak stres. Amin amin, sehat selalu Kak Yayu. Gak stres, yang menyenangkan, yang relax, yang nyaman. Itu karena ketika kita melakukan sesuatu hal atau kita melakukan diet terutama dalam keadaan yang happy, emosi kita nggak drop, kita senang, itu akan membuat proses diet itu berjalan dengan optimal, dengan lancar. Kita juga otak itu juga tidak akan kayak merangsang. Kalau kita stres ya, otak itu tuh akan merangsang sinyal-sinyal menunjukkan bahwa kamu tuh kayak misalkan kamu tuh stres, kamu butuh gula buat supaya nggak stres, kamu lapar kayak gitu loh. Jadi malah bukannya malah cepet turun berat badan, tapi yang ada nanti malah jadi kayak gampang terasa kayak cepet lapar, kayak yang aku tuh kayak nggak puas terus sudah makan tapi kok bawaannya masih pengen makan lagi kayak gitu. Jadi makanya kita pengennya diet itu yang santai, yang menyenangkan, yang happy, tapi dapat memberikan efektivitas yang tinggi. Halo Lumajang. Oke, yang harus dilakukan, nah, maksudnya yang bukan gini. Kenapa? Maksudnya gini. Kalau diet yang happy itu kan, saya berharap memang tidak ada aturan-aturan yang aneh-aneh ya. Maksudnya ya biar nggak stres, biar nggak yang tertekan banyak aturan. Nah, kita akan yang happy aja, yang santai aja, tapi tetap ada rulesnya itu yang tapi rulesnya juga nggak akan menyiksa. Rulesnya itu menyenangkan, tapi insya Allah nanti bisa atau mudah untuk dilakukan atau diikutin oleh teman-teman. Nah, rules yang pertama atau mau yang do dulu atau don't dulu? Kok do dulu aja ya, do dulu. Do atau lakukan, don't atau tidak lakukan atau jangan lakukan. Do adalah lakukan, itu mengurangi porsi makan. Nah, kurangi porsi makannya itu misalkan nih, yang awalnya mungkin biasanya 10 suap, 15 suap, atau 10 sendok, 15 sendok, dikurangin. Boleh dilakukan, adalah mengurangi porsi makannya. Tapi jangan dalam sesuatu hal yang terlalu signifikan, maksudnya nurunannya terlalu ngedrop. Misalkan nih ya, nuruninnya biasanya 15 sendok atau 10 sendok, tiba-tiba di drop, dipangkas jadi cuman 3 sendok. No, don't do that. Jadi edunya kurangi porsi makan, tapi dalam jumlah yang wajar, pelan-pelan aja, kurangin dulu lah. Misalkan nih, sekarang kurangin dulu 1 sendok gitu kan, misalkan 10 sendok
minggu ini dikurangi deh jadi 9 sendok. Nah, pelan-pelan aja 1 sendok. Nanti oke, minggu ini aman nih makan 9 sendok, nggak masalah nih aku gitu. Coba deh habis itu dikurangin lagi 2 sendok lagi. Oke, jadi 7 sendok. Terus oke, ternyata aku nggak masalah juga nih. Udah bisa beradaptasi nih tubuhnya. Oke, kurangin lagi pelan-pelan. Nguranginnya tuh pelan-pelan. Slow baca. Kita tuh nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya sudah mengurangi porsi makan kita. Oke. Selanjutnya adalah enaknya gimana ya? Donnya. Oke. Yang donnya itu adalah jangan mengurangi jenis makannya. Jadi jenis makannya tetap harus sama. Misalkan nih, jenis makannya itu seperti 4 bintang. Kalau yang punya anak balita atau lagi NPASI itu pasti sangat hafal ya dengan istilah 4 bintang. 4 bintang itu bukan proporsinya, tapi komposisinya. Nah, itu adalah, jadi kalau tadi itu boleh kurangin kuantitinya, tapi donnya jangan kurangi kualitasnya. Jadi isinya misalkan nih, komposisinya makannya harus ada karbohidrat. Lalu protein, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Lalu sumber seratnya juga kalau bisa juga tetap harus ada. Jadi terus gimana Mbak cara kalau nggak boleh ngurangin kualitasnya, berarti boleh dikurangin kuantitasnya, nah kan. Nah, kalau kualitasnya itu misalkan di karbohidratnya boleh, misalkan mau diganti boleh gitu loh. Cari karbohidrat yang mempunyai indeks glikemi lebih rendah daripada nasi. Misalkan nasi kan termasuk karbohidrat yang mempunyai indeks glikemi tinggi. Nah, jadi bisa dikombinasi itu juga. Jadi misalkan kurangi porsinya plus juga mengganti jadi karbohidrat dengan indeks glikemi yang lebih rendah. Bisa kentang atau ganti dengan gandum. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, sebaiknya juga selalu ada protein nabati dan protein hewaninya juga tercukupi. Ya, protein nabatinya bisa dari kacang-kacangan, lalu ada bisa tempe atau tahu gitu ya. Kalau memang nggak suka Mbak, nggak suka terlalu suka tempe atau tahu, boleh salah satunya pilih yang kalian suka. Atau nggak suka dua-duanya, bisa diganti kacang-kacangan, bisa pakai kacang merah atau kacang kedelai, boleh apapun, kacang-kacangan boleh. Lalu protein hewaninya bisa dari telur, ayam, daging sapi, ikan, itu semua yang bernafas, makhluk hidup yang bernafas ya, maksudnya yang binatang, ikan, ayam, daging sapi, daging domba itu boleh. Yang penting kebutuhan akan protein hewaninya terpenuhi. Lalu yang terpenting adalah juga jangan lupakan sumber serat. Sumber serat ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, dan rata-rata orang Indonesia itu kurang asupan sumber serat. Nah, itu yang perlu ditekankan. Sumber serat perlu juga harus dimasukkan dalam list yang penting untuk dikonsumsi setiap hari. Nah, kalau memang tidak sempat atau memang kayaknya susah Mbak nyari sumber serat itu susah ya gitu. Kalau sebisa mungkin memang ada yang bisa masuk dalam satu menu. Cuman kalau memang asupan sumber seratnya kurang, bisa diberikan tambahan dari, aduh, catatan aku jatuh. D2, ini kebalik. D2 itu kan adalah produk herbal yang mengandung sumber serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tetap kalau sudah di sebelum makan, kalau memang tidak ada keluhan mah, bisa minum D2 dulu sebelum makan. Gitu ya. Oke, aduh, bentar. Catatan saya jatuh. Jadi saya kan sempat ngerangkum dulu. Oke. Yang kedua adalah do-nya. Tadi kan do yang pertama adalah mengurangi porsi makan, don-nya mengurangi jenis makanannya itu. Wah, ini ada info nih, colek dan tandai anggota temennya, nanti testimoni terbaik yang mendapatkan hadiah menarik dari D2. Seneng kan nih? Seneng kan? Dapat hadiah dari D2. Nah, do yang kedua adalah
menghidrasi tubuh. Ayo, yang tadi saya jelaskan, minum air putih yang cukup ya, 3% dari berat badan. Nah, donnya tidak menghidrasi tubuh. Lalu ada lagi, do yang ketiga adalah makan yang sering tapi sedikit. Sering tapi sedikit-sedikit. Nah, mending gini, lebih baik makan sering tapi porsi sedikit daripada makan cuma sehari sekali tapi dalam porsi yang banyak. Nah, itu jadi dunya makan sering tapi sedikit. Donnya adalah makan cuman kayak misalkan skip makan atau skip sarapan gitu. Terutama skip sarapan tuh jangan sampai, don't skip sarapan. Karena sarapan itu memberikan kita energi atau kekuatan untuk kita menjalani hari di pagi untuk sepanjang hari itu gitu. Jadi kalau sampai kita nggak sarapan, itu nanti kita juga akan kekurangan energi, lalu otak kita juga akan merespon, ayo kamu tuh kelaparan nih, kamu tuh nggak sarapan nih. Jadinya di siang atau di malam hari atau bahkan bisa di malam hari itu kita jadi kayak yang craving gitu, kayak yang aku lapar banget, aku lapar. Jadi kayak yang bawaannya tuh malah menggila, makannya tuh kayak aku harus makan ini, jadi makannya tuh nggak kontrol gitu. Jadi jangan sampai kita skip meals time, jangan sampai kita melewatkan waktu makan pagi, siang, sore. Usahakan tetap makan meskipun dalam jumlah porsi yang sedikit. Itu much better daripada cuman misalkan sehari sekali atau skip waktu makannya. Kalau mau snacking time boleh, snacking time di tengah-tengah antara waktu makan, baik makan pagi, siang maupun siang ke malam itu boleh. Nanti bisa dengan makanan-makanan yang berkalori rendah, atau kalau mau snacking time-nya sambil bikin minuman itu yang enak banget pakai es batu, dan itu pasti jadi mencegah kita jadi kayak rasa craving yang kayak oh aku lapar banget. Nah itu bisa jadi kayak, karena kan jadi mencegah supaya kita nggak lapar yang gitu. Karena di sini kan tadi saya sebutkan ada psyllium khas itu selain ada sumber serat lain juga ada psyllium khas, di mana dia bersikap atau bersifat atau bermekanisme seperti agar-agar, dan dia juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan dapat membantu melunakkan feses, sehingga kita kalau rutin minum dia itu keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit pun juga hilang. Nah gitu ya. Oke, oh ya, oke tadi sudah. Do yang berikutnya adalah beraktivitas fisik. Tapi lakukan aktivitas fisik itu yang sesuai porsinya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan paksakan tubuh kita untuk melakukan hal yang tidak biasanya gitu. Kayak langsung aja saya ke donnya ya. Donnya itu adalah beraktivitas fisik selama berjam-jam dan berlebihan gitu. Yang tidak baik itu adalah ketika kita beraktivitas fisik selama berjam-jam dan melampaui batas maksimal kemampuan tubuh kita. Kita tuh pasti tahu tubuh kita tuh sebenarnya sudah diberikan kekuatan oleh Sang Maha Pencipta, gimana Allah atau Tuhan itu menciptakan tubuh kita tuh dengan sesempurna itu. Jadi kayak ibarat itu tubuh kita tuh kayak dokter gitu loh. Jadi kayak dokter pribadi kita sendiri. Jadi kalau ada kita misalkan nih kita lagi jalan atau kita berolahraga atau kita lagi ngapain dan sebenarnya kita nggak mampu, kita nggak kuat, dia akan memberikan respon ya, misalkan kayak debar jantung lebih cepat dari yang memang ketika beraktivitas fisik itu debar jantung akan dep tapi kalau tubuh kita sudah nggak kuat dia akan lebih cepat banget, akhirnya juga kita bikin kita sesak nafas gitu. Jadi sebaiknya ketika beraktivitas fisik itu jangan sampai memaksakan diri dan jangan lakukan sampai berjam-jam waktu yang berlebihan, karena ada waktu optimal untuk berolahraga untuk memaksimalkan tubuh itu merespon proses pembakaran lemak dalam tubuh kita itu secara optimal. Jadi nggak misalkan nih sampai 2 jam, 3 jam sehari atau 5 jam sehari itu tidak efektif gitu loh. Itu malah akan membuat organ tubuh kita itu bekerja dengan terlalu keras, akhirnya jadi kayak
makin lama itu malah mengganggu sistem organ tubuh kita itu sendiri. Nah, jadi sebaiknya lakukan waktu yang optimal. Nah, bisa waktu optimalnya itu dunia adalah misalkan beraktivitas fisik di 30 sampai 60 menit setiap hari. Udah cukup itu. Apalagi yang untuk terutama buat orang-orang yang atau teman-teman yang mungkin memang sudah lama tidak beraktivitas fisik, jadi kan pasti akan kaget ya, maksudnya ya perlu beradaptasi lagi. Jadi harus jangan paksakan tubuh kita untuk beraktivitas fisik secara keras. Jadi jangan dipaksa, jangan diforsir lah, ibarat kalimat itu jangan diforsir, baik itu tenaga kita maupun waktunya gitu. Jadi kalau memang cukupnya, kuatnya jalan kaki, ya lakukanlah jalan kaki aja. Kalau memang kuat, aku kuat kok bersepeda, ya lakukan bersepeda. Se-happy-nya, senyantainya, sesukanya, sekuatnya. Jangan kayak cuman, oh ya kayaknya enak deh ikut teman-teman gitu. Jangan. Jadi down yang berikutnya adalah jangan ikutin atau jangan ikut-ikutan tren. Nah ini yang kadang-kadang bahayanya sosial media juga. Sebenarnya sosial media itu juga baik kan, maksudnya memberi kita motivasi buat jadi lebih baik, tapi ada buruknya sosial media itu juga jadi kayak kita kayak terpaku pada kayak tren. Jadi orangnya kayaknya trennya lagi bersepeda nih, sepedanya kayak orang-orang sepedahannya sampai yang 20 kilo, 30 kilo, aku mau juga padahal sebenarnya tubuh kita tuh nggak mampu gitu, tubuh kita tuh belum sekuat itu untuk melakukan aktivitas seberat itu gitu. Atau sekarang kayaknya lagi trennya diet keto misalkan. Diet keto itu adalah merubah pola makanannya ya, maksudnya dari yang tidak mau makan karbohidrat sama sekali, lalu cuma makan intinya menghilangkan karbohidrat dalam proses dietnya. Cuman kan jangan sampai kita ikutkan tren, karena tubuh kamu tahu ya, kita sendiri yang tahu diet yang tepat atau diet terbaik untuk tubuh kita. Nah, jadi jangan karena tren terus ikut-ikutan. Sekarang kayaknya trennya tren diet ini deh. Oh iya, jadi ini deh, kayak aku mau ikutan ini deh, nggak makan ini, nggak makan itu gitu. Janganlah gitu. Jadi kita lakukan diet yang menyenangkan, yang sesuai untuk kebutuhan tubuh kita. Lalu trennya kayak sekarang, trennya bersepeda nih, kayaknya aku mau sepedahan, padahal sebenarnya belum terlalu kuat, tubuh ini nggak terlalu kuat untuk melakukan bersepeda misalkan. Itu tubuhnya kayaknya kuatnya cuman jalan dulu, ya sok mangga jalan dulu, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang terlalu keras gitu. Pelan-pelan kalau sudah jalan kaki 30-60 menit udah enteng, udah kayaknya aku udah nggak ngap-ngapan rasanya, udah santai, sok mangga mau ditingkatkan jadi misalkan dari jalan cepat boleh, atau jadi udah jalan cepat udah santai nih, udah oke nih, tubuh kita udah oke, udah nggak terasa gimana mana, bisa mau lari juga boleh. Yang penting perlu yang namanya adaptasi dulu, jangan sampai kita ikut-ikutan tren. Nah yang penting itu ketika diet itu adalah yang pertama konsisten. Jangan sekarang ini dilakuin terus besok enggak gitu. Yang penting setiap hari itu harus rutin dilakukan, termasuk minum itu setiap hari ya, rutin diminum sehari sekali, minimal sehari 1 saset sebelum tidur. Terus habis itu beraktivitas fisik boleh setiap hari dirutinkan. Makannya, mengatur pola makannya tadi yang dunia itu, yang mengurangi porsinya tapi tidak mengurangi jumlahnya gitu ya. Lalu apalagi ya, dan tadi itu jangan sampai kita menolak downnya yang berikutnya adalah down anti karbohidrat, menolak lemak gitu. Karena tubuh kita juga tetap butuh karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi untuk tubuh kita, jadi kita juga tetap membutuhkan karbohidrat. Jadi kita tetap harus makan yang namanya sumber karbohidrat, baik itu nasi putih, bisa nasi merah, nasi hitam, gandum atau kentang, semua sumber karbohidrat itu kita juga butuh. Jadi baik bisa dijumlahi, bisa diganti jumlahnya, bisa dikurangi jumlahnya, atau bisa diganti ke karbohidrat indeks glikemi tinggi ke karbohidrat indeks glikemi rendah. Lalu juga down atau jangan sampai menolak lemak, karena lemak itu juga kita butuhkan untuk proses pembentukan jaringan gitu atau sel gitu. Kita juga tetap butuh lemak gitu. Nah
Cuman memang lemak yang seperti apa yang bagus gitu ya. Kita kan butuh lemak-lemak yang baik atau yang baik, misalnya lemak yang kita pilih lah lemak yang baik untuk tubuh kita gitu. Nah, lemak apa? Lemak alami itu bisa dari alpukat atau bisa misalkan mengganti, bisa pakai minyaknya olive oil kalau memang ada. Cuman kalau memang kondisinya emang nggak ada mbak gitu, gimana dong kalau nggak ada kayak olive oil itu, ya udah ganti pakai aja minyak biasa yang bisa dipakai misalkan buat goreng, cuman pakainya sekali goreng gitu, bukan yang sampai menghitam gitu dipakai, jangan. Jadi tetap misalkan jadi pakai minyaknya itu sekali goreng gitu loh, setelah itu sudah tidak usah dipakai gitu loh. Jadi makanya misalkan kita mau goreng, kita pakai minyaknya dikit-dikit aja, jadi biar tidak terbuang juga dan kita juga tetap sehat karena tidak menggunakan minyak yang sama untuk menggoreng berkali-kali. Itu juga jauh lebih sehat daripada pakai minyak yang dipakai untuk menggoreng berkali-kali gitu ya. Jadi gimana, ada yang mau tanyakan nggak soal do and done diet sehat, get happy bersama Detu? Yang paling penting itu harus happy, senang, nggak tertekan, nggak merasa aku harus mengurangi makanku, aku harus ini itu, jangan sampai kita berpikiran itu. Yang penting happy, yang santai aja. Kalau memang belum mampu ya udah, nggak usah dipaksakan jangan dipeduli paksakan, pelan-pelan, slowly but sure. Yang perlu saya tekankan selalu adalah tetap selalu rutin minum Detu setiap hari 1 saset sebelum tidur, karena ini tidak hanya untuk membantumu menurunkan berat badan, tapi juga membantumu menjaga kesehatan saluran pencernaan dengan cara atau dengan mekanisme membersihkan saluran pencernaan dan menyerap lemak-lemak jahat atau kolesterol jahat dalam tubuhmu dan dibuang melalui BAB. Nah, sekalian saya menjawab pertanyaan tadi, ada yang nanya kalau pengen diet tapi dia punya kolesterol gitu gimana mbak, bisa nggak? Bisa banget Beb, bisa banget, karena Detu itu kan tadi ada di dalam satu kemasan Detu kan ada psyllium khas. Psyllium khas itu tadi ya saya jelaskan juga dapat jadi mekanismenya seperti agar-agar, dia ketika dilarutkan terus kita minum, dia akan membentuk konsistensi yang padat, dia akan membentuk agar, dan agar ini di dalam saluran pencernaanmu akan menyerap air di sekitarnya dan akan menyerap lemak-lemak jahat atau kolesterol jahat yang ada di tubuh maupun di saluran pencernaanmu, dan akan dibantu dibuang melalui feses. Nah, selain psyllium khas yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat, ini bukan saya ngomong ya, ini ada beberapa jurnal ilmiah, jurnal penelitian yang mengatakan psyllium khas dapat membantu menurunkan kolesterol jahat, selain juga dapat menurunkan berat badan. Itu juga ada spirulina dan plum yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Jadi buat teman-teman atau customernya mungkin atau downline-nya yang nanya nanti kalau udah kolesterol gimana, boleh nggak tetap diet pakai Detu? Boleh banget, nanti juga dapat membantu, malah selain berat badannya turun, insya Allah kadar kolesterol dalam tubuhnya juga akan terjaga gitu Bebs. Oke Bebs, ini aku sambil lihat-lihat yang di atas ya Bebs ya. Oh iya, jangan lupa ya, yang nanti habis acara ini, habis live ini langsung lari ke sosial medianya Detu, baik di Facebook maupun Instagram, di detu.co.id, terus tontonin, terus liatin informasi tentang challenge hadiah jutaan rupiah before after Detu. Hadiahnya menarik banget, jangan lupa ya. Sama ini yuk, yang mau sharing testimoni atau pengalaman tak terlupakan bersama Detu malam ini bisa langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan ada hadiah menarik dari tim Detu untuk teman-teman semuanya. Oke? Wah. Oke, sambil ngobrol-ngobrol, aku sambil mau lihat-lihatin, mungkin adakah pertanyaan atau sharing testimoni teman-teman. Oke. Malang, halo Malang. Oh iya, suaraku delay lagi ya tadi ya. Oke, nanti saya akan, ini kan habis live ini nanti selesai, nanti akan saya post
hasil live malam ini. Jadi nanti misalkan mau ditonton lagi bisa nanti ya. Atau mau nanti ada teman-temannya yang belum ikutan live malam ini bisa diinfo, yuk nonton di ini fanpage-nya day2.co.id. Nanti saya post ya. Ini sinyalnya ini, aduh mana ya. Saya mau jawab pertanyaan nih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Niswatun Hasanah. Dok, mau nanya, apakah kalau berkeringat itu identik dengan membuang kalori? Jadi gini, proses pembakaran tubuh itu, baik itu pembakaran lemak, maksudnya pembakaran lemak maupun ketika proses metabolisme itu juga, itu membutuhkan energi. Nah, jadi membutuhkan energi, dan salah satu efeknya adalah munculnya keringat, juga bisa pembuangan. Jadi kalau misalkan pembuangan juga bisa, pembuangan dalam tubuh juga selain dari BAB atau buang air besar atau buang air kecil, juga dari keringat. Tidak selalu identik, tapi itu kayak proses pembuangan gitu loh. Gitu ya. Jadi berkeringat itu tidak hanya proses pembakaran lemak, proses pembakaran lemak, jadi itu juga ada proses ekskresi atau proses pengeluaran racun-racun atau proses pengeluaran sisa-sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui keringat salah satunya. Selain BAB, BAK juga bisa dengan keringat. Halo Banyumas. Oke, terima kasih dengan Sri Darini Nasa Klego apa Klego sih bacanya. Mohon maaf ya kalau saya salah nyebutnya ya. Dong mau nanya, makanan yang berminyak tapi nggak tahu minyaknya udah berapa kali digoreng karena makannya beli, itu apa bisa BB-nya naik atau turun ya? Nggak, jadi gini, kalau kita misalkan ya makan makanan yang berminyak banget, kita misalkan beli ya, kita mungkin nggak sempet masaknya atau gimana, akhirnya beli. Kalau dilakukan terus menerus dalam konsisten ya gini, pembentukan lemak atau kita jadi gendut atau terjadi penambahan berat badan atau obesitas atau overweight itu tidak terjadi dalam satu hari atau satu kali proses. Itu tuh jadi kayak kebiasaan yang menumpuk gitu loh. Jadi kayak misalkan nih kita rajin berolahraga atau rajin minum D2 setiap malam, terus rajin minum D2, minum air putih, tidur cukup 8 jam, terus beraktivitas rutin setiap hari, itu otomatis tubuh kita juga akan pelan-pelan turun. Sama juga ketika kita yang namanya penambahan kayak overweight itu, jadi kayak menimbun lemak gitu, itu juga pelan-pelan gitu tuh, nggak yang satu malam ini makan makanan yang misalkan digoreng, misalkan makanan digoreng yang pakai minyak yang kita nggak tahu itu sudah berapa kali gorengnya, itu dilakukan setiap hari, setiap malam, pagi siang sore malam, misalnya ibaratnya misalkan gitu ya, pagi siang sore malam makannya gitu aja, makannya beli yang gorengannya yang kita nggak tahu itu udah berapa kali goreng, udah minyaknya udah item gitu, kita nggak pernah tahu. Itu dilakukan setiap hari, itu juga akan menambah otomatis terjadi penambahan berat badan. Jadi semua itu perlu proses. Nah, sama seperti begitu juga dengan ketika kita melakukan proses penurunan berat badan. Kenapa proses penurunan berat badan itu juga tidak bisa langsung jebret jeduk langsung semalam itu juga kita bisa langsung kurus, atau misalkan kita maksa aku pengen deh 2 minggu cepet turun berat badan, nggak bisa, karena proses kita menimbun lemaknya atau proses kita pembentukan besar overweightnya itu juga perlu waktu lama, perlu yang nggak cuman dalam waktu seminggu atau 2 minggu, itu proses yang panjang. Nah, makanya yuk kita mulai dari sekarang, kita rutinkan setiap hari minum D2, minum setiap malam sebelum tidur, lalu minum air putih minimal 3% dari berat badanmu, lalu beraktivitas fisik, dan tidur minimal 8 jam sehari, dan usahakan sebelum jam 12 malam untuk memaksimalkan waktu istirahat dan memaksimalkan proses detoksifikasi alami yang terjadi pada tubuh. Begitu ya.
gitu. Jadi kalau misalkan cuma sekali doang, sesekali cuman sekali ini doang, bis itu enggak, setelahnya hidup makan clean lagi, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita menjadikan itu kebiasaan, makan tiap malam atau tiap pagi itu atau tiap hari dengan makan makanan yang mungkin kita tidak tahu proses masaknya bagaimana, proses penyediaannya, proses itu bagaimana, itu akhirnya dari itu jadi kebiasaan setiap hari, itu juga akhirnya juga menimbun lemak gitu ya. Jadi sebaiknya mulai sekarang usahakan kita melakukan kebiasaan baik setiap hari. Kita rutinkan, bisa menyediakan masaknya sendiri atau kita mempersiapkan atau preparing makanan kita itu sendiri, nggak yang kalau memang tidak, kalau masih bisa buat kayak masak sendiri, sebaiknya masak sendiri. Habis itu minum air putih minimal 3% dari berat badan, lalu tidur 8 jam minimal sehari sebelum jam 12 malam, lalu beraktivitas fisik, dan yang terpenting adalah rutin minum D2 1 saset sebelum tidur. Oke, dengan Bunda Afifa. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bunda. Bisakah D2 digunakan untuk penderita MAH? Bunda, bisa, boleh banget penderita MAH. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang mungkin atau customernya atau saudaranya yang punya riwayat MAH, nggak perlu khawatir nanti takut gimana nanti MAH-nya kumat atau gimana, nggak perlu khawatir, karena dalam satu kemasan D2 itu ada bahan yang namanya seledri yang dapat membantu melindungi dinding mukosa lambungmu. Jadi dinding mukosa lambungmu insya Allah jelas terlindungi, dan insya Allah akan ada kondisi membaik pada lambungnya. Cuman memang untuk penderita MAH atau yang punya riwayat MAH disarankan minum D2-nya itu adalah 30 menit setelah makan. Jadi kalau tidak punya riwayat MAH bisa minum D2 30 menit sebelum makan. Tapi kalau ada riwayat MAH, minum D2-nya 30 menit setelah makan. Misalkan nih dia mau nurunin berat badan nih, misalkan start pointnya atau T0-nya di berat badan 75 kilo gitu, disarankan minum D2 minimal 2 saset nih sehari nih. Coba deh minum D2-nya bisa tapi dia punya riwayat MAH gitu. Jadi minum D2-nya 30 menit misalkan nih ya, 30 menit setelah makan siang dan sebelum tidur malam. Karena sebelum tidur malam itu kan diasumsikan sudah makan malam kan. Jadi dia sudah aman untuk minum D2 sebelum tidur. Nah, kalau yang siangnya minimal 30 menit setelah makan gitu. Jadi pertama, don't worry, be happy, you just can take your D2 and minum D2 buat diet. Mau diet, D2-in aja. Diet sehat bersama D2. Terus jangan lupa pas mau ambil D2 atau mau program diet bareng D2, nih foto ya, di foto terus ukur berat badannya, ukur lingkar pahanya, lingkar perutnya, lingkar lengannya, di foto. Habis itu minum D2, seminggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya foto lagi, timbang lagi, ukur perut lagi, lingkar perut lagi, ukur lingkar lengan lagi, ukur lingkar paha lagi. Habis itu di kolase fotonya, di upload di sosial media pakai hashtag before after D2 dan beberapa hashtag lainnya, lalu tag 13 temennya. Bisa diupload di Instagram maupun di Facebook gitu, Facebook, dan jangan lupa tag atau tandai sosial media resmi dari d2.co.id. Hadiahnya menarik, hadiah jutaan rupiah. Ayo cus ikutan challenge before after D2. Oke. Semangat dietnya, yuk semangat. Halo Bandung, kumaha da Mang? Bandungnya ya di mana atuh ini Bandungnya? Demak, halo Demak. Bandung di mana ini Bandung? Duh, salam ya buat Bandung, buat Cimahi, buat Ciberem. Duh, nah ada jadi Cibe-Cibe. Oke. Halo Jambi. Ini yang mau sharing testimoni atau pengalaman tak terlupakan bersama dia itu bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya bacain lagi. Cuman ini emang agak susah sih. Maksudnya kalau udah terlanjur ke bawah itu, aduh mau dinaikin lagi susah ya.
Oke, ada tadi Kak Teresa Ratnasari. Bener banget Kak, setelah jalan kaki 30 menit terus minum D2 langsung bisa kenyang lebih lama. Wah, besok cus beli D2 lagi biar D2 hasilnya maksimal. Yuk, jangan lupa stok D2 ya, untuk membantu memenuhi kebutuhan seratmu, melengkapi kebutuhan seratmu, dan membantumu menjaga kesehatan saluran pencernaanmu. Jadi nanti kurasa kenyang lebih lama, sehat lagi. Jadi ibarat mah ya, kita mau ngemil-ngemil minum, misalkan ngemilnya pakai ngemil D2 pun no worry, nggak perlu khawatir atau ngerasa feeling guilty karena isinya itu adalah sumber serat yang aman untuk tubuh kita. Terus langsung ya. Oh iya, maksimal bisa konsumsi D2 satu hari berapa kali ya? Bisa kalau untuk menjaga kesehatan saluran pencernaanmu, minum 1 saset satu hari. Tapi kalau mau menurunkan berat badanmu, minum minimal 2 sampai 3 saset setiap hari ya. Jadi disarankan kalau mau menurunkan berat badan 2 saset atau 3 saset setiap hari. Tapi kalau hanya pengen menjaga kesehatan saluran pencernaan, mencegah dari keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit, bisa minum 1 saset setiap hari sebelum tidur. Dan ini yang saya pengen tegaskan, saya pengen luruskan lagi, diet itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai berat badan berlebih atau overweight. Bagi kita yang mungkin, bagi teman-teman yang mempunyai berat badan normal atau mempunyai berat badan yang cenderung kurus, bisa tetap dapat melakukan diet dengan D2. Karena diet itu harfiahnya adalah kita menjaga pola makan, menjaga gaya hidup sehat. Jadi untuk menjaga, niat kita adalah untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kita saat ini, besok, dan masa yang akan datang. Jadi tetap bisa rutin minum D2 setiap hari dan tidak perlu khawatir nanti makin kurus. Enggak, insya Allah nggak makin kurus, tapi makin sehat. Jadi baik yang kurus, yang berat badan normal maupun yang overweight, just langsung rutinin minum D2 setiap hari. Insya Allah pencernaannya sehat, keluhan BAB atau sembelitnya juga nggak ada. Yang terpenting adalah kita mencegah kemungkinan dari adanya overweight atau berat badan berlebih. Duh, aku merasa kayak ada mulai beruntusan nih ya, kasar sih. Jadi bahas beruntusan deh. Oke. Sama-sama Kak. Oke. Dok mau tanya, apakah dia itu bisa buat ketergantungan? Ketergantungan itu seperti apa? Apakah jadi kayak dia itu sebenarnya produk herbal yang mengandung sumber serat alami. Jadi sebenarnya dia cuma buah dan sayur yang diubah atau diubah bentuknya dari buah dan sayur raw material itu ke bentuk serbuk. Nah, kalau gimana dong nanti bikin ketagihan? Apakah Bapak sama teman-teman semua juga ketagihan untuk makan? Itu jadi gini, ketagihan itu kalau dibandingkan nanti perbandingan itu nanti kalau dibandingkan dengan ketika nggak minum, memang akan ada bedanya. Misalkan biasa minum terus habis itu nggak minum, misalkan biasa minum tiap hari atau mungkin kadang-kadang lupa 2 hari sekali minum. Nah akan terasa ada perbedaan ketika tiba-tiba sama sekali nggak minum. Misalkan sebulan ini ternyata mungkin lagi nggak ada nih gitu, D2-nya kehabisan gitu. Terus karena lalai nggak stok gitu di rumah, jadi akhirnya lupa nggak minum, itu akan terasa bedanya tiba-tiba. Bedanya itu jadi mungkin yang biasanya BAB-nya lancar rutin, mungkin kok jadi nggak enak, perutnya begah ya gitu. Karena kan ini kan nutrisi yang baik. Jadi kalau kita biasa makan makanan yang sehat terus baik, terus itu kita hentikan, kita nggak minum nutrisi atau makanan yang baik juga, kan ada beda yang badan kita mungkin jadi nggak enak gitu. Itu yang terjadi kalau misalkan dibandingkan dengan kalau kita nggak minum atau nggak makan ya, minum atau itu. Jadi sebenarnya dia tidak menimbulkan ketergantungan, sama seperti kita ketika kita makan juga kan, kita juga tidak ketergantungan dengan makan kan, tapi kita butuh itu. Nah seperti itu kita terhadap D2 juga, kita butuh asupan sumber serat yang ada pada D2 juga gitu, karena
sumber serat yang ada dalam Detu itu juga dapat membantu memenuhi atau melengkapi kebutuhan seratmu yang mungkin kita kurang dalam memenuhi asupan seratnya. Jadi mungkin asupan serat kita kurang, jadi bisa kita bantu dengan konsumsi Detu. Begitu ya Kak Nuryaning sih. Ini Kak dari Kak Yayu Sugiono. Kak, apakah Detu bisa dikonsumsi langsung bebarengan sama produk lainnya, misalnya Codring? Codring itu mungkin dari NASA ya. Oke, kalau Detu itu sebenarnya pada dasarnya, pada hakikatnya bisa misalkan dikombin dengan produk-produk herbal lainnya, atau mungkin lagi pengobatan dengan obat dokter bisa dikombin asalkan diberikan jeda waktu minimal 2 jam. Jadi misalkan nih minum Detu kan, misalkan minum Detunya sehari 1 kali nih, misalkan di malam hari, ya udah minum produk herbal lainnya atau minum obat dari dokter misalkan bisa diberi jeda minimal 2 jam. Jadi kan kalau minum Detu kan malam hari sebelum tidur, saya asumsikan minum Detu jam 9 malam misalkan. Jadi minum produk lainnya atau minum obat itu bisa maksimum minimalnya paling lama di jam 7. Itu sudah setelah jam 7 sebisa mungkin sudah tidak minum yang lain gitu. Jadi penyerapannya pun juga lebih optimal gitu ya. Oke. Sama-sama. Oke, ataukah ada pertanyaan lagi kah? Oke, ada. Alhamdulillah Kak, mitra saya rutin konsumsi Detu, BAB mulai turun dan katanya BAB berat badan turun dan katanya BAB lancar. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Atau mau sharing testimoni lagi atau pengalaman tak terlupakan bersama Detu, bisa ditulis di kolom komentar. Karena testimoni terunik atau terseru atau teroke nanti akan dipilih oleh tim dan akan diberikan hadiah menarik dari Detu. Dan jangan lupa ya, habis live ini langsung lihat di sosial medianya Detu, baik di Facebook maupun Instagram detu.co.id untuk melihat pengumuman challenge before after Detu berhadiah jutaan rupiah. Cus langsung ya habis ini ya. Siapa yang mau? Mau semua dong. Oke, baik. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan saya akhiri live pada malam hari ini. Adakah? Tidak adakah? Bukan gini. Jadi gini, Detu itu kan memang disarankan untuk diminum sebelum tidur. Nah kan, jadi malam hari sebelum tidur minum Detu. Jadi kalau misalkan memang mau kayak ibarat mau diet aja, atau maksudnya dietnya itu menjaga kesehatan saluran pencernaan aja, atau mau detox kan 1 hari 1 saset diminumnya sebelum tidur. Tapi kalau dia mau menurunkan berat badan kan memang disarankannya minum Detu 2 saset atau 3 saset setiap hari, bisa di siang hari atau di malam hari sebelum tidur. Jadi minum produk lainnya bisa di antara itu, jadi 2 jam sebelum atau 2 jam setelahnya gitu ya. Jadi supaya tidak jadi dijeda, apa manfaatnya, apa gunanya dijeda itu supaya ada penyerapan masing-masing produk itu optimal, baik itu produk herbal lainnya maupun Detunya gitu. Jadi tidak ada keintervensi gitu loh. Itu ada mix up gitu. Kak Teresa Ratnasari. Oke, ada yang pertanyaan lagi kah? Atau mau sharing testimoni lain atau nanya-nanya lain, boleh. Kalau mau sharing testimoni atau mau nanya-nanya lagi boleh, monggo. Kalau sudah tidak ada, mungkin akan saya akhiri live pada malam hari ini. Sama-sama Kak Teresia, semoga bermanfaat ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengorbankan waktunya, sudah mengorbankan
kuotanya sudah bersemangat, antusiasnya luar biasa pada malam hari ini. Jadi saya happy banget bisa ngobrol, meskipun bahasanya cuma dari baca tulisannya, tapi saya berasa ketemu teman-teman semuanya, ngobrol-ngobrol sambil insya Allah saling tanya jawab. Semoga jawaban yang saya berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam live malam hari ini ada tutur kata saya atau ada sikap saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga... Oh, ini ada testimoni nih. Alhamdulillah Kak, testimoni konsumen habis lebaran kan makan apa aja ya, perutnya tuh nggak enak banget, terus aku sering minum itu cuma minum 2 saset, alhamdulillah bertanakan BAB, alhamdulillah. Ini boleh saya baca lagi testimoninya nih. Belum pamitan mau ada testimoni lagi, boleh harus dibaca dong. Mau bagi testimoni dari konsumen downline saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bangun tidur paginya BAB lancar dan perut terasa lebih enakan, dan alhamdulillah setelah mendapatkan respon terbaik dari konsumen, orderan semakin lancar. Nah, ini selalu akan saya doakan, saya selalu berdoa semoga teman-teman semuanya Detumania diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kebahagiaan lahir batin, rezekinya lancar. Insya Allah nanti closingannya juga, closingan D2-nya juga lancar ya. Pokoknya bahagia, berkah semuanya. Amin. Sehat selalu. Saya pamit ya. Saya pamit. Oke. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Dan sehat selalu D2 Mania. Mau diet, D2-in aja. Diet sehat bersama D2. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam cinta dari Jogja. Sehat selalu. Love. Bye bye. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. D2 Mania. Bye.